Fa idza faragta fansab, maka apabila kamu sudah rampung melaksanakan suatu pekerjaan amal soleh, pekerjaan perbuatan baik yang ada nilai pahala ini luas, bisa menyebarkan ilmu, bisa dakwah, bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Misalkan dakwah kita mengajak saudara kita yang masih belum di jalan Allah, ini bukan hanya dipidatoi, bukan hanya diberi mau'izah hasan secara langsung. Sekarang itu ada dakwah yang paling dakwah itu mengena dan bisa masuk kepada rumah-rumah tanpa penghalang dan sangat besar pahalanya. Itu adalah dakwah di sosial. Karena zaman sekarang per kepala per orang, entah itu tua, entah itu muda, entah laki-laki, entah perempuan, pasti pegang yang namanya HP. Juga pun sebagaimana keburukan untuk menyebar terorisme, juga pun kita harus mengimbangi keburukan itu pun dengan kebaikan, dengan dakwah, dengan perbuatan baik, dengan mengajak kepada zikir, mengajak dekat dengan Allah, juga pun lewat sosial. Itu pahalanya luar biasa. Dan kalau di zaman sekarang itu potensi amal jariahnya itu luar biasa. Kalau lewat tulisan itu memang bisa kekal, akan tetapi orang yang hobi membaca itu sangatlah lebih sedikit daripada orang yang hobi buka HP. Orang membaca dari sekian 1000 orang pasti bisa 2. Akan tetapi kalau membuka HP itu habis semua. Sehingga kalau kita hitung pahala, dakwah di sosmed itu pahala yang luar biasa. Tapi awas, ingat, juga pun dosa di sosmed, sosial media itu juga pun luar biasa. Contoh, misalkan ada seorang perempuan bersolek, bertabarruk, berdandan kama jahiliyah seperti dandannya orang jahiliyah, lebih-lebih membuka aurat, atau membuat konten pornografi. Misalkan dia diunggah di YouTube, diunggah di sosmed, itu pun dosa jariah yang sangat besar. Setiap orang yang melihat gambarnya, setiap orang yang melihat tayangannya, dia berdosa. Misalkan 1000 orang menontonnya, dia mendapatkan pahala dosa 1000 orang. Meskipun dia sholat, meskipun dia ibadah, akan tetapi ada dosa jariah yang terus mengalir kepadanya. Bahkan dia pun masuk ke liang kubur menyesal karena pernah mengunggah perbuatan maksiat di sosmed, tetap ada dosa jariah yang mengalir. Meskipun dia sudah meninggal 20 tahun, selama masih dunia ini ada, selama masih internet ada, selama masih orang pegang HP, selama masih orang menonton kontennya atau perbuatan dosanya, ini bahayanya perbuatan.
atau kita memfitnah seseorang, atau kita membuat berita-berita fitnah, juga pun kita, meskipun kita masuk yang lain, kita tetap dosa-dosa fitnah tersebut akan lain. Karena itu hati kita. Mungkin dalam pandangan orang-orang sebagai orang dosanya tidak seberapa. Tapi dia share konten-konten yang dilarang oleh syariat, maka dia juga mendapatkan dosa-dosa jariah. Sepanjang syariat itu berjalan, sepanjang konten itu berjalan, dia tetap mendapatkan dosa jariah. Juga pun sebaliknya, apabila kita berbuat baik, berbuat ibadah, selama masih mendapatkan pahala. Jadi Al-Fakir peringatkan kepada seluruh jemaah hati-hati menggunakan sosial media. Juga kita peringatkan kepada anak-anak kita dan istri-istri kita harus berhati-hati. Karena satu perbuatan dosa kadang-kadang bisa menyebabkan dosa jariah. Sebagaimana ada pahala jariah. Apabila kamu sudah rampung, sudah menyelesaikan dengan sempurna suatu pekerjaan, maka bikinlah program lagi suatu pekerjaan amal soleh. Jadi dalam peringatan Al-Fakir ini, perbuatan amal soleh, perbuatan baik itu luas. Bukan hanya berzikir, bukan hanya kita bertasbih atau sholat, tetapi pekerjaan amal soleh yang lain. Oleh karena itu kita harus menghargai nikmatnya waktu, nikmatnya hidup yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita, dan semoga kita ke depan kita mohon kepada Allah. Yang pertama adalah istiqomah dan kemampuan kita untuk menggunakan waktu-waktu yang diberikan Allah di jalan Allah, di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di jalan yang disenangi oleh Allah, di jalan perjuangan Islam, di jalan perjuangan spiritual, di jalan yang disenangi oleh baginda Rasulullah SAW. Juga kita berlindung kepada Allah daripada godaan nafsu atau godaan syahwat, godaan syaitan yang akan menyanyiakan waktu-waktu penting kita. Karena semua waktu tidak ada yang penting. Seluruh waktu bagi kita adalah waktu yang penting, waktu yang sangat berharga, waktu-waktu yang digunakan. Kita misalkan seandainya kita weletan, seandainya kita misalkan kalau pegang HP, menonton konten-konten yang bermanfaat, Mau'izatul hasanah, entah qiraatul Quran, entah pembacaan hadis, entah pengajian seperti ini, itu pahala. Dan pahalanya kalau kita share bisa menjadi pahala jadinya. Kalau kita share, kebaikan akan menjadi kebaikan jadi pahala jadinya. Juga berdoa. Kalau kita waktu yang dibuang-buang, waktu sangat berharga dan itu tidak akan terulang. Oleh karena itu, karena hidup adalah perjuangan, dunia adalah tempat untuk menanam, akhirat adalah tempat untuk memanen. Tanamkanlah
kebajikan, amal-amal soleh, ibadah, takarrub ila Allah di dunia. Kita akan memanen nanti di akhirat dengan kebahagiaan yang abadi. Amin Allahumma amin Allahumma. Kalau kita kosongkan, tidak menanam kebaikan, maka kita akan rugi. Apalagi kita di dunia menanam keburukan, justru tambah rugi di atas kerugian. Kalau kita menanam keburukan di dunia, pasti sekecil apapun, meskipun satu darah, satu zarah kebaikan, kita akan melihatnya, pasti kita akan menuaikannya, pasti kita akan mengalirkannya. Tapi juga pun keburukan sampai jarang, juga pun kita akan melihatnya dengan jelas, juga pun kita akan menuainya, dan juga pun kita akan mengalirnya. Oleh karena itu, rahmat Allah sangatlah besar kepada kita, karena kita diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi waktu untuk kita berusaha menanam kebaikan, mencari ridha Allah, diberi waktu, diberi nikmat oleh Allah Ta'ala, diberi kesempatan untuk kita berpegang kepada Dia, berbuat amal-amal soleh, dan amal soleh tersebut semoga ada dampak ceria. Amin Allahumma. Saya peringatkan lagi, karena di antara perjuangan kita secara pribadi, takarrub ila Allah, mencari ridha Allah, istiqomah dalam fikir dan wirid, tetapi juga pun dalam konteks sosial kita, konteks jemaah kita, dalam konsep jemaah kita adalah ada perjuangan dakwah, ada perjuangan amar ma'ruf nahi munkar. Di konsep inilah ada peluang kita semua untuk mencari pahala-pahala jariah. Di dalam perjuangan secara jemaah ini, secara bergotong royong secara jemaah ini, ada peluang kita untuk beramal jariah. Ada peluang kita untuk menanam kebaikan, menanam al-hasanat dan pahala-pahala jariah. Dan semoga kita dimasukkan oleh Allah Ta'ala kepada golongan alladzina an'amta 'alaihim, orang yang dinikmati oleh Allah Ta'ala. Siapa mereka? Mereka para nabi, mereka para siddiqin, mereka para wali, mereka para ulama-ulama Allah, mereka para sholihin. Dan semoga kita dimasukkan oleh Allah Ta'ala dalam golongan tersebut, ghairil maghdubi 'alaihim, dan semoga kita dijauhkan, diselamatkan dari golongan yang benci, yaitu apa? Pemikiran-pemikiran atau gaya hidup daripada orang-orang Yahudi, daripada orang-orang Zionis, walau zalim, bukan orang-orang yang tersesat, daripada orang-orang Nasara, daripada orang-orang yang salah pikiran yang menekankan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diselamatkan, anak cucu kita diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Semoga kita dapat menghargai waktu kita, karena waktu kita adalah hidup kita. Hidup kita merupakan kesempatan emas daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita untuk berbakti kepada Dia, mencari ridhonya, dan kita mengumpulkan bekal kita untuk berjalan di perjalanan abadi, yaitu perjalanan akhirat. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.